mengerjain PR tapi kemalaman, terus ibu kalian bilang, jangan kemalaman ya, soalnya besok ada sekolah, besok masuk sekolah, jadi jangan kemalaman ya. Itu maksudnya yaitu saran atau suggestion. Kata kuncinya kalau untuk saran, kalau tadi kan untuk prohibition atau larangan atau keharusan itu kan kuncinya, kata kuncinya must. Nah, sekarang kata kuncinya itu should atau seharusnya. Kata should biasa digunakan untuk memberi saran atau himbauan pada seseorang. Dan orang tersebut bebas milih untuk menerima saran tersebut atau tidak. Jadi kan misalnya contohnya kembali ke awal tadi, pas ibu kalian bilang, jangan kemalaman ya, soalnya di sekolah. Nah misalnya kalian lagi ngerjain PR, tapi belum selesai. Nah kalian boleh bilang, boleh nggak setuju terus bilang, Bu, tapi ini masih ngerjain PR, tapi PR-nya belum selesai. Paling ini sebentar lagi selesai kok. Jadi, atau kalian bisa bilang, oh iya Bu, nanti saya lanjutkan paginya aja. Jadi itu kalian bebas mau menolak atau menerima saran tersebut, tapi ya kalau saran kan biasanya hal yang baik, jadi ya diterima saja sih kalau saran. Contohnya kita lihat di situ, you should eat more vegetables. Kamu seharusnya makan lebih banyak sayuran. Misalnya kamu lagi di meja makan, udah ada banyak makanan yang dimasak ibu, terus kalian makan bareng-bareng. Kalian itu cuma ambil daging kok, terus daging. Sayurannya nggak pernah diambil. Terus ibu kalian bilang, seharusnya kamu itu makan lebih banyak sayuran biar sehat. Nah, kalian kan terserah kalau mau, tapi aku nggak suka sayuran kok, aku sukanya daging. Atau kalian bisa bilang, oh, iya Bu, nanti saya ambil juga sayurannya. Kamu seharusnya makan lebih banyak sayuran. Contoh kedua, you should wash your hand before eating. Kamu seharusnya mencuci tangan sebelum makan. Ini sebenarnya nggak harus sebelum makan juga sih. Jadi ya kamu harusnya emang mencuci tangan, seharusnya mencuci tangan. Karena ya sekarang juga lagi pandemi gini ya, sebaiknya kamu kalau dari luar rumah ya cuci tangan, cuci kaki, mandi sekalian kalau bisa. Juga kan ya nggak harus dari luar sih. Kalau misalnya di dalam rumah tapi habis nyentuh-nyentuh misalnya remote TV atau nyentuh barang-barang yang lain, kira-kira habis nyentuh HP, habis mainan HP, jangan lupa cuci tangan ya. Karena ya memang harusnya cuci tangan. Ya jelas ini rumusnya itu subject plus should plus verb one. Misalnya contoh 1 itu subjeknya you, terus tambah should, you should, tambah verb 1-nya eat, terus more vegetables. Yang belakang subjeknya you should eat more vegetables. Untuk contoh keduanya yaitu subjek plus should juga plus verb 1 juga. Subjeknya you plus should, you should, verb 1-nya itu wash your hand before eating. Wash, mencuci tangan. Eat, makan. Oke, langsung ke selanjutnya. Should be. Should be ini seharusnya ya, tapi bedanya kalau should be ini ini. Kalau should be itu dicariin dulu. Nah, kata kuncinya itu mirip yang should tapi ditambah be aja. Dan juga bedanya kalau yang saran tadi kan tambah verb 1 atau kata kerja, ini kalau should be tambahnya kata sifat ya. Jadi misalnya gini, di contohnya
You should be quiet inside the library. Kamu harusnya tenang pas di dalam perpustakaan. You should be quiet inside the library. Jadi ya kalau seperti contoh di sini, kalau misalnya kalian ada di perpustakaan itu harus tenang ya. Walaupun kalian masuknya sama teman-teman, tapi ya, kalian kalau cerita-cerita jangan keras-keras ya. Soalnya di perpustakaan kan biasanya ada peraturan prohibition atau larangan yang ingetin kalau be quiet inside the library. Nah itu harus dipatuhi ya. Jangan terlalu keras kalau ngomong sama teman. Untuk rumusnya kayak tadi yang saya bilang, subject plus should be plus adjective. Seperti contoh gini, you should be quiet inside the library. Kamu seharusnya tenang dalam perpustakaan. Subjeknya you, ditambah should be, you should be, ditambah adjective, kata sifat, quiet. Misalnya contohnya quiet, tenang. Misalnya contohnya tenang. Contoh lainnya misalnya apa ya? You should be apa ya? You should be a diligent student. Kalian seharusnya jadi siswa yang rajin. You should be a diligent student. Subjeknya you, terus ditambah should be, you should be, adjektifnya diligent atau rajin. Kalian harus menjadi siswa yang rajin. Seharusnya menjadi siswa yang rajin. Lanjut. Ini untuk perbandingannya ya. Untuk perbandingan should dan must. Mulai dari should dulu. He should buy a medicine. Dia seharusnya membeli obat. Misalnya kalian lagi di dalam sekolah, di dalam kelas seperti ini. Terus kalian lihat teman sebelah kalian kok kayaknya banyak budak. Terus kalian inisiatif bilang, apa kamu seharusnya nggak beli obat aja? Apa nggak seharusnya kamu beli obat aja? Karena menurut kamu dia kayaknya sakit, tapi dia belum tentu sakit. Jadi ya tergantung dia mau beli obat atau enggak. Nah, beda sama yang satunya, yang must, he must drink his medicine. Kalau misalnya temenmu benar-benar sakit, terus kamu bilang dia harus minum obatnya karena dia udah sakit, jadi dia harus minum obatnya. Kalau yang should ini, kamu lihatnya dia kayak orang sakit, tapi dia belum sakit. Jadi kalian ya meyangankan dulu. Kalau yang mas ini dia udah benar-benar sakit, jadi harus benar-benar minum obat. Contoh keduanya, we should study together. Kita seharusnya belajar bersama. Ini misalnya kita ya di satu kelas gini, terus ada misalnya ketua kelasnya nyaranin we should study together. Kita gimana kalau kita belajar bersama sekelas gini? Itu baru aja kan, terserah kalian mau ikut belajar bersama atau enggak. Nah, beda sama ini. We must study hard. Tambahi belakangnya misalnya we must study hard. Kita harus belajar dengan giat atau belajar dengan sungguh-sungguh. Terus belakangnya boleh ditambahi we must study hard because tomorrow is tomorrow is the exam day. Misalnya besok ujian, karena besok ujian kita harus belajar giat. Harus, itu benar-benar harus ya, karena besok udah benar-benar ujian. Beda ya, jadi we should study together. Yuk kita belajar sama-sama. Buat yang we must study hard. Gini, coba tak kasih contoh. Misalnya pakai bahasa Indonesia aja. Misalnya
Contohnya nanti ada contohnya aja. Jadi ada should not, must not di ini aja. Nah, ini buat latihannya, buat latihan sama-sama ya. Jadi kalau nanti coba jawab ya, nanti kalau salah nggak apa-apa. Buat nomor 1, you titik come to school on time. Kamu titik datang ke sekolah tepat waktu. Itu sebuah keharusan atau itu harus atau seharusnya? Itu must atau should? Kalau menurut kalian, you titik come to school on time. Kamu sebaiknya datang ke sekolah tepat waktu, apa kamu harus datang ke sekolah tepat waktu? Jawab aja nggak apa-apa. Salah nggak apa-apa. Ini cuma latihan loh. Kamu sebaiknya datang ke sekolah tepat waktu atau kamu harus datang ke sekolah tepat waktu? Gimana? Sebaiknya atau harus? Nggak apa, jawab aja. Salah nggak apa-apa kok. Ini cuma latihan soalnya. Yang jawabnya itu harus ya, mas. Soalnya kamu titik datang ke sekolah tepat waktu harus ya. Soalnya udah peraturan sekolah. Jadi kalau peraturan sekolah itu pasti maksudnya itu mas, harus ditaati ya. Oke, lanjut ke nomor 2. He tidak sleep at night if he is going to school early. Dia tidak tidur terlalu malam jika dia ingin berangkat ke sekolah awal. he must not atau he should not? Dia harusnya, ini salah juga sih. Oh ya, ini belum tak nganu, jadi kita lewati aja. Langsung nomor 3. Nomor 3, she titik wash the fruit before eating it. Dia titik mencuci buahnya sebelum makannya. Kalau kayak tadi, kalau makan buah itu sebaiknya atau harus dicuci atau sebaiknya dicuci? Itu kira-kira saran atau yang harus ya. Kalau buah memang harus dicuci ya. Banyak kalau nggak cuci bisa ada yang kulitnya bikin gatel atau ada durinya, jadi belum dibersihin dan harus dicuci dulu dimakan. Nomor 4, you titik should do your homework. You titik do your homework. Kamu titik mengerjakan PR-mu. Kira-kira apa? Harusnya. Soalnya kalau dari sekolah itu sebenarnya berat ya. Jadi kalau PR harus dikerjain ya, jangan sebaiknya dikerjain ya, harus dikerjain. Nomor 5, we titik return the book before 7 p.m. Kamu titik mengembalikan buku sebelum pukul 7 malam. Itu must atau should? Sebaiknya atau harus? Kalau ini, kalau di perpus juga ada peraturan kayak di sekolahan. Jadi kalau peraturan sebenarnya, harus. Oke, langsung ke kesimpulannya. Jadi penggunaan should dan must pasti diikuti verb 1. Nggak verb 2 apalagi verb 3. Jadi kalau misalnya gini, we should, kita harus pergi. Gampang gitu. We should go. Jadi kita harus pergi atau kita sebaiknya pergi. We should go atau we must go. Pasti itu akan gini. Tapi nggak usah boosting. We should go. Subjeknya we tambah should, lalu verb 1-nya go. Kalau go kan verb 2-nya apa ya? Go, verb 2-nya when. Jadi jangan pakai when ya.
We should go aja, jangan we should when. Jadi kan nggak jadi gitu. We should go atau we must go. We must when, gitu nggak bisa. Harusnya pakai verb satu ya, yang belakangnya. Terus penggunaan should hanya digunakan untuk memberi saran atau nasihat. Kayak tadi ya saya bilang ya, kalau pakai should itu ngasih saran aja. Jadi terserah yang diberi saran mau ngikuti atau enggak. Sedangkan kalau pakai must itu benar-benar harus diikuti ya. Karena must itu kayak tak bilang tadi, must itu peraturan, jadi harus diikuti. Harus benar-benar diikuti, jangan sebaiknya diikuti. Jangan seenaknya nggak ngikuti ya, karena must itu harus benar-benar diikuti. Waktunya masih sempat. Ini begini dikerjakan di sini atau enggak? Ini sampai lumayan. Ini ada tugas buat dikerjain. Saya salin linknya ke Google Meet, di chat box Google Meet, dikerjain ya. Ya santai aja kerjanya, jangan tegang-tegang. Ini buat tugas doang. Boleh dia musuhin. Oke, itu yang di chat box dibuka ya linknya ya, buat kerjain kira-kira 5 atau 10 soal ya kayaknya. 10 soal. Pernah aja ngerjainnya gampang-gampang kok kayak tadi. Dicoba ya. Ya, nggak apa-apa, nggak usah pikirin nilainya gampang ntar. Dicoba dikerjain aja. Ingat ya, kalau misalnya must itu biasanya ya harus peraturan itu harus diikuti. Kalau should itu sebaiknya jadi bisa diikuti atau enggak. Terserah yang mau ikuti atau enggak. Tapi sebaiknya gitu. Mungkin kalau ada yang bingung bisa ditanyakan. Kalau ada yang kira-kira soalnya bingungin, itu bisa ditanyakan. Siap. Okay. Terus di bonus baru. Oke, how? No.
He should not see. Oh, itu di yang pandai. Nanti kalau apa udah bilang ya. Kalian ini jam terakhir ya? Nanti kayak habis ini ya? Oh iya iya iya. Apa? Udah. Oh mantap. Ditunggu yang lainnya aja. Ditunggu dulu. Mantap. Mas, barengan penggunaan shoot dan mas pastikan satu penggunaan shoot untuk sedangkan penggunaan mas
Tugas. Tugas. Yang belum siapa? Angkat tangan coba. Yang belum. Explica semua. Yang belum coba. Yang belum siapa? Oh ya, ditunggu ditunggu. Oh iya ya sih. Yang lewat mic juga jangan lupa ya dikerjakan yang di chatbox ini, yang chatbox jangan lupa dikerjakan. Jangan lupa dikerjakan. Di, di. Itu kayaknya tadi ada soal yang salah, jadi nanti ada bonusnya satu. Jadi enak ada bonusnya satu. Nomor sekian.
INS dibuka. Oke semua? Yang belum siapa? Angkat tangan coba. Oh, oke semua. Oke. Em, jadi mic-nya jadi kesimpulannya tadi jangan lupa ya, kalau penggunaan should dan must pasti pakainya verb 1, jangan pakai verb 2 apalagi verb 3. Terus penggunaan should itu cuma untuk memberi saran, kata kunci saran itu pakai kata should, terus kata must itu buat yang harus tadi, yang kewajiban atau larangan, katanya pakai kuncinya pakai must. Jangan lupa dua itu. Terus apa lagi ya? Terus kalau should be tadi juga saran juga, tapi tambahi be juga pakainya bukan verb tapi adjektif, kata sifat, bukan kata kerja. Itu juga buat saran juga, tapi pakainya kata sifat. Sepertinya udah semua kan ya kerjanya ya? Oh ya, great, great job, good job. Jadi sepertinya sekian dulu. Ini juga waktunya udah sampai juga. Kita cukupkan untuk pembelajaran hari ini. Jangan lupa ya, kalau should itu buat saran dan must itu untuk kewajiban atau larangan. Intinya dua itu untuk pembelajaran hari ini. Sebelum kita tutup, jangan lupa nanti kalau pulang cuci tangan dulu, juga cuci kaki, cuci muka, atau kalau bisa sekalian mandi juga. Tetap pakai masker, jaga prokes. Di depan juga jangan lupa pakai sabun atau pakai hand sanitizer juga. Oh ya, sebelum kita tutup, mari kita berdoa untuk mengakhiri pelajaran kita untuk hari ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, saya cukupkan untuk pelajaran hari ini. Ya, semoga nilainya pada bagus-bagus. Juga semoga masih pada ingat yang tadi diomongin. Oh iya, adik-adik udah bisa keluar ya yang ikut meet ya. Makasih udah hadir.